Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an billah wa rahmati wa risyabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa siratal mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada ala kulli mu'minin an yakuna ahabba wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Faslun fi wujubi tawqirihi wa ta'zimihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi alaihi salatu wassalam. Pasal menjelaskan tentang kewajiban mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, berbuat baik kepada Nabi. Jadi kita sebagai seorang mukallaf wajib untuk mengagungkan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, mengutamakan perintahnya Nabi Muhammad, berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara wujud kita mengagungkan Nabi Muhammad ini adalah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'du, yaitu kita tidak memanggil nama Nabi Muhammad ya sebagaimana kita memanggil nama di antara kita. Jadi enggak boleh, artinya dalam tataran etika, akhlak, kita enggak sepatutnya memanggil Nabi Muhammad langsung dengan menyebut namanya. Wa min tawqirihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama haddu alaihi salatu wassalam wa sarakahu salaf as-salih radhiyallahu anhum. Wa min tawqirihi, dan sebagian wujud upaya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam birruhu, yakni kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, dan juga berbuat baik kepada dzurriyyah, keturunan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ummahatil mu'minin azwajihi, dan juga berbuat kepada ummahatul mu'minin azwajihi, yaitu para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad ada kalanya langsung berkaitan dengan dirinya Nabi Muhammad, ada kalanya berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam, terutama keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita wajib untuk berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Bagaimana berbuat baiknya kita kepada Nabi Muhammad? Maka bagi sahabat, yang pertama berbuat baik kepada Nabi Muhammad adalah baiat, beriman dengan risalah Nabi Muhammad, mengikuti ajakan Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad, hidupkan syiarnya Allah bersama Nabi Muhammad. Kita sepeninggal Nabi Muhammad bagaimana? Maka mengikuti cara yang ditempuh oleh sahabat, oleh salafus soleh, oleh ulama-ulama kita, bagaimana mereka berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, ya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah keluarga Nabi Muhammad? Dari ibunya ke atas, bapaknya ke atas, Nabi Muhammad dan anak bawah. Wa dzurriyyatihi, dan juga dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa ummahatil mukminin, ya, dzurriyyah itu adalah yang kita kenal sebutannya dengan Habib atau Syarifah. Ya, alhamdulillah di malam Senin yang kemarin kita kehadiran dzurriyyah Nabi Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdur, ya, dari Hadramut Yaman. Ini dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini harus kita muliakan, harus kita berbuat baik kepada beliau. Terus bagaimana berbuat baik kepada beliau dzurriyyah Nabi? Ya, kalau kita ngomongnya yang baik. Kalau kita komentarnya yang baik. Ya. Artinya muncul dalam hati kita kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, mahabbah kepada dzurriyyah Nabi. Kalau beda pendapat wajar, manusia. Karena dzurriyyah Nabi tidak sama dengan Nabi. Nabi maksum, dzurriyyah Nabi tidak maksum. Maka dzurriyyah Nabi kadang melakukan kesalahan. Justru kalau kita mencintainya, kita harus menegurnya. Jangan sampai kita biarkan. Ya. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ya. Jadi ahlu baitil Mustafa at-tuhur, keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Mustafa. Ya, ahlu baitil Mustafa at-tuhuri, mereka adalah orang-orang yang suci, hum amanul ardi faddakiri, dan mereka itu adalah yang menjadi jaminan keamanan bumi. Jadi insya Allah selama ada dzurriyyah Nabi, maka bumi ini aman daripada segala balak mara bahaya. Dan tempat lingkungan yang ada dzurriyyah Nabi ini adalah sebuah keberkahan bagi orang-orang yang ada di situ. Wa ummahatil mukminin, berbuat baik kepada ummahatul mukminin, ummul mukminin azwajihi, yaitu para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama haddu alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana ini juga dianjurkan oleh beliau langsung sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasalakahu salafus salih, dan hal ini kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, penghormatan kepada mereka, penghormatan kepada keluarga, dzurriyyah, dan juga ummul mukminin, bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasalakahu salafus salih, yang ini menjadi metode, ini menjadi cara yang ditempuh oleh para salafus salih. Ya. Ditempuh oleh para salafus saleh.
Jadi orang-orang ulama salaf, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat dikedepankan. Dan kemudian ada yang salah kaprah, ada yang sembrono memberikan komentar tentang kecintaan kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini masih di bulan Muharram. Di bulan Muharram ada tanggal yang istimewa, yaitu 10 Muharram. Di mana di tanggal 10 Muharram ini ada bagian sejarah bagi kita umat Islam tentang peristiwa berdarah, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Ya, mohon maaf, hari ini banyak di antara kita umat Islam yang latah. Latahnya gimana? Orang yang berani membuka kembali sejarah tentang Karbala, tentang syahidnya Sayyidina Husain, ini kemudian ya ada komentar-komentar yang latah, maka orang itu adalah bagian daripada Syiah. Maka cerita tentang peristiwa Karbala tidak banyak dijelaskan kepada kita umat Islam, sebagaimana peristiwa perang Badar, sebagaimana peristiwa perang Uhud, sebagaimana peristiwa perang Khandaq dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena akan ada resiko dibombardir dengan komentar-komentar yang latah karena awamnya sebagian umat Islam bahwasanya menunjukkan kecintaan kepada Sayyidina Husain alaihissalam, kecintaan kepada keluarganya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ini adalah bagian daripada Syiah. Ya, naudzubillah min dzalik. Syiah itu siapa? Syiah itu berangkat dari kepentingan politik, yaitu pengikutnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang yang sangat mendukung daripada sahabat Ali bin Abi Thalib disebut dengan Syi'i, ya, atau kita kenal dengan sebutan Syiah. Tetapi Syiah itu sendiri, ya, Syiah itu sendiri adalah bagian yang tidak bisa diberi umat Islam. Cuman memang di dalam praktek ketauhidan dan amaliyahnya kita akui adanya sekian banyak penyimpangan, ya, penyimpangan daripada ajaran syariat Islam. Tetapi kemudian Al-Imam Syafi'i, imam besar mujtahid, imam madhab yang kita ikuti khususnya di Asia Tenggara ini, beliau berstatement yang sangat masyhur, kalau mencintai dzurriyyah Nabi itu dianggap sebagai Rafidhah, yaitu Syiah Rafidhah, maka aku adalah pengikut paham Rafidhah. Ya. Jadi kalau mencintai keluarga Nabi dianggap sebagai Syiah, maka aku adalah Syiah. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Ya. Sebuah kewajiban. Dan kita orang yang mukallaf wajib, tanpa tidak bisa disangkal. Kenapa? Ketentuan wajibnya diperintahkan langsung oleh Allah, diperintahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada dzurriyyah Nabi, kepada ahli baitin Nabi, kepada ummahatul mukminin, azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang sangat ditekankan oleh ulama-ulama salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-Ahzab ayat 33.
Innama yuridullah, ya, hanya saja sesungguhnya Allah itu senantiasa mengharapkan liyudhiba, untuk menghilangkan angkum daripada kalian ar-rijsa, dosa ataupun kotoran. Ahla baiti, wahai para ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah senantiasa menghendaki untuk mensucikan kalian tathira, dengan sesuci-sucinya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul abdi faddakiri subbihu bil anjumiz zuhuri, ya, dan seterusnya. Ahlu baitin Nabi, ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi adalah orang-orang yang suci. Sucinya di mana? Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama yuridullah, Allah senantiasa menghendaki untuk menghilangkan kotoran-kotoran dosa dari mereka ahli baitin Nabi, ya, mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, membersihkan mereka dengan bersih-bersihnya. Dari mana? Dari dosa, dari perbuatan dosa. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla juga berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahat. An-nabi aula, nabi siapa? Yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu aula, lebih utama, lebih diutamakan bil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, min anfusihim, dibandingkan dengan diri-diri mereka sendiri. Jadi kalau orang itu beriman, pasti mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang perhatian ini mengalahkan perhatian mereka bahkan kepada diri mereka sendiri. Ya. Jadi lebih ingin kebaikan kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu orang yang beriman. Wa azwajihi wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, artinya ummul mukminin, menjadi ibunya orang-orang yang beriman. Karena istri-istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibunya seluruh kaum muslimin, maka sepeninggal Nabi tidak ada yang boleh menikahi, ya, bekas istrinya Nabi. Ya, beda dengan bekas istrinya kita. Kita punya istri meninggal, boleh jadi istri kita dinikahi laki-laki lain. Tetapi istrinya Nabi Muhammad wafat berpulang ke rahmat Allah, tidak ada, bahkan haram hukumnya kita, ya, sahabat-sahabat saat itu menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Ibunya kok dinikah. Istri Nabi itu menjadi ibunya kaum muslimin. Ya, Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Maka keinginan Nabi harus dikedepankan dibandingkan dengan keinginan kita. Nabi punya keinginan, kita punya keinginan, maka kita harus mengalah untuk lebih mengutamakan keinginan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi wa min tawqirihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minin azwaji. Sebagian daripada kita mengagungkan Nabi Muhammad adalah kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berbuat baik kepada ahli baitin Nabi,
berbuat baik kepada dzurriyyatun Nabi, berbuat baik kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbuat baik bagaimana? Kalau penjelasan Habib Abdullah semalam, orang yang berbuat baik kepada anak-anak yatim, ya, itu tidak hanya memberikan santunan, tetapi berusaha senantiasa memastikan keadaan mereka itu baik. Ya, jadi jangan sampai latah. Ini anak yatim, biarkan saja. Akhirnya apa? Dia enggak sholat, dibiarkan. Dia melakukan kesalahan, dibiarkan. Ini salah. Demikian juga berbuat baiknya kita kepada ahlu baitin Nabi, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kedepankan mahabbah, cinta, kasih sayang. Yang kedua, karena mereka manusia biasa yang juga ada peluang melakukan kesalahan sebagaimana kita, maka kita juga wajib untuk meluruskan. Ya, wajib. Cuman ingat, caranya meluruskan, caranya menegur itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada orang menegur kepada orang yang dicintai dengan cara menghujat, mencaci maki, nyindir-nyindir dengan bahasa-bahasa yang halus tetapi maknanya kasar. Enggak ada. Ya. Kalau memang kita mencintai seseorang, kita akan dengan enak datang kepada orang itu. Kita akan dengan sangat mudah untuk menyambutnya. Bahkan kita dengan sangat ringan untuk menyampaikan maksud kita, bahwasanya kita itu melihat hal yang tidak pas disampaikan. Tapi kalau kebencian, ya wallahu a'lam. Kalau orang sudah ada rasa benci, maka yang salah bisa menjadi benar. Maka yang keluar dari lisannya itu caci makian, hujatan, omongan-omongan miring dan yang lain sebagainya. Ya, ini ya. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad, pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad, ini hakikatnya adalah buah daripada kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak berhenti kepada diri Nabi Muhammad, tetapi harus kita lanjutkan kepada ahli baitin Nabi, dzurriyyah Nabi, dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menjamin kesucian mereka, maka tidak ada pilihan bagi kita pun harus mensucikan mereka. Sesuatu yang suci mendapatkan nilai, Allah memberikan penilaian terbaik untuk mereka, maka tidak ada pilihan kecuali kita juga menilai baik kepada mereka ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.